Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi MPLS berkaitan dengan belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Apa pembelajaran yang bisa kita lakukan pada masa COVID-19 ini? Ada 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka, yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh, dan yang ketiga adalah pembelajaran campuran. Ada tatap muka dan ada pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini tentunya hanya pembelajaran jarak jauh yang bisa kita lakukan, karena masa COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Pada intinya pembelajaran jarak jauh itu adalah di mana antara bapak ibu guru dengan siswa ini di lokasi yang berbeda, atau pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Jadi bapak ibu guru memberikan pengajaran dari sekolah, anak-anak aktivitas belajar dari rumah. Ini yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Apa peran peserta didik di dalam pembelajaran jarak jauh ini? Anak-anak bisa membaca dari slide ini, namun ada beberapa hal yang perlu saya pertegas. Yang pertama adalah siapkan perangkat pembelajaran, dari siapkan buku paket, buku tulis, alat tulis, dan media lainnya. Media lainnya ini adalah media komunikasi, bisa laptop ataupun HP. Yang kedua, pastikan peserta didik dapat berkomunikasi dengan lancar dengan Bapak Ibu guru. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Aktif dalam diskusi dengan Bapak Ibu guru. Selesaikan tugas sesuai dengan petunjuk dari Bapak Ibu guru. Sampaikan ke guru atau orang tua jika kesulitan saat kegiatan pembelajaran. Karena itu sangat efektif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Itu hal yang perlu harus Anda perhatikan untuk anak-anak. Sedangkan bagaimana peran orang tua? Peran orang tua ada beberapa hal di antara ini yang perlu saya pertegas di sini. Yang pertama adalah menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, yaitu menggunakan HP. Menyiapkan perangkat pembelajaran, ini yang dibutuhkan untuk anak, yaitu alat komunikasi tadi. Bisa laptop ataupun bisa HP. Memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran. Menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring ini. Mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Dan orang tua atau wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan. Ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, menanamkan pola pikir tentang cara belajar yang baru. Mungkin selama 6 tahun anak-anak belajar dengan tatap muka waktu di SD dulu. Maka sekarang kita rubah mindset pola pikir kita, yaitu dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Menyiapkan regulasi untuk pengembang sumber belajar digital. Ini sekarang kita sudah memasuki era global, sudah memasuki era industri 4.0. Semua serba digital. Menyiapkan sarana dan prasarana, di mana salah satunya adalah alat komunikasi tadi. Dan yang perlu harus diperhatikan lagi untuk anak-anak. Selama pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak wajib di rumah menggunakan pakaian seragam. Pembelajaran di masa COVID-19 ini
nanti ada yang disebut dengan guru pengunjung. Jadi Bapak Ibu guru akan mengunjungi siswa yang mengalami kesulitan atau kendala baik secara teknis maupun non-teknik. Nanti Bapak Ibu guru akan berkunjung ke salah satu rumah tersebut. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Bisakah perubahan ini terjadi pada anak-anak? Kapan harus kita mulai berubah? Ya, tentunya sekarang ini adalah eranya untuk perubahan. Siapkah anak-anak belajar dari rumah? Siap tidak siap, maka anak-anak harus siap melakukannya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.